terkait dengan materi yang ada di silabus ya, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 hari ini. Keberapa ini sekarang? Nah itu insya Allah soalnya juga tidak banyak. Sudah kita pelajari, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjalani itu dengan baik. Baik, selanjutnya kita diskusi. Kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemakalah hari ini. Waktu dan layar disilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajab lahu. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan daripada karunia dan rahmatnya sehingga kita semua bisa kembali untuk melakukan aktivitas perkuliahan sebagaimana biasanya, dan salawat berikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yakni Ana sendiri, Abdul Razali. Yang kedua ada Ahmed Muhammad Kamali yang dalam hal ini lagi dalam perjalanan atau meminta izin, tidak bisa masuk terlebih dahulu. Dan yang ketiga ada Kak Nur Sofia Rodati yang akan membahas tentang Ijazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Kak Nur Sofia Rodati. Kepada Kak Nur, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhali masyaallah. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Langsung saja. Pertama yaitu tentang maaf sebentar. Yang pertama yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW Al-Khalidah. Ijaz adalah penetapan atas kelemahan, yaitu ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Dalam konteks ini, ijaz menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul melalui kelemahan orang Arab dan generasi setelahnya dalam menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran. Mukjizat sendiri adalah sesuatu yang luar biasa, mengandung tantangan dan tidak mampu dilawan. Meskipun orang Arab memiliki kefasihan dan balaghah tinggi, mereka tidak mampu menandingi Al-Quran sehingga ini membuktikan kemukjizatannya. Al-Quranul Karim digunakan Nabi Muhammad untuk menantang orang Arab, tetapi mereka tidak sanggup menghadapinya padahal mereka sedemikian tinggi tingkat fasahah dan balaghahnya. Hal ini tiada lain karena Al-Quran adalah mukjizat. Baik, poin berikutnya yaitu dalil kemukjizatan Al-Quran.
Kandungan mukjizat Al-Quran melampaui kandungan segala mukjizat kauniyah terdahulu. Dan Al-Quran tidak lagi membutuhkan semua itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Artinya mereka orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya bukti-bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, bukti-bukti mukjizat itu hanya ada di sisi Allah. Sedangkan aku hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Tidak cukupkah bagi mereka bahwa kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu benar-benar terdapat rahmat dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ankabut ayat 50-51. Kelemahan orang Arab untuk menandingi Al-Quran padahal mereka memiliki potensi dalam masalah itu merupakan bukti tersendiri bagi kelemahan bahasa Arab, walaupun bahasa ini berada pada kemajuannya. Kemudian dari Al-Quran tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Pertama, kemukjizatan dalam aspek bahasa. Ayat-ayat Al-Quran yang sedemikian banyak dan panjang memiliki kefasahahannya, senantiasa indah dan serasi sesuai dengan apa yang digambarkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min hada. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Oleh karena itu, kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar, kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Kemudian kemukjizatan ilmiah. Al-Quran menjadikan pemikiran yang lurus dan perhatian yang tepat terhadap alam dan segala apa yang ada di dalamnya sebagai sarana terbesar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mendorong kaum muslimin agar memikirkan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Yang ketiga, kemukjizatan hukum. Contohnya pada sistem pemerintahan yang mengatur masyarakat Islam, Al-Quran menetapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam ini dalam bentuk yang paling baik, yaitu suatu pemerintahan yang didasarkan pada musyawarah, persamaan, dan larangan berbuat diktator. Contohnya pada ayat dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kemudian sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Kemudian sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Terakhir, katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu. Bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadi sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Poin ketiga, karakteristik ijazah Al-Quran.
Pertama, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Kedua, sebagaimana kemukjizatan yang lain, kemukjizatan Al-Quran disertai dengan adanya tantangan. Ketiga, kemukjizatan Al-Quran bersifat akliyah, akal atau ilmu. Keempat, kemukjizatan Al-Quran tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, namun juga berfungsi bagi umat manusia setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian, sebagaimana fungsinya sebagai pedoman untuk akhir zaman, kemukjizatan Al-Quran diabadikan sampai hari kiamat. Dan terakhir, sebagaimana banyaknya nama gelar Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran memiliki multifungsi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nur untuk selanjutnya pembahasan bab keempat tentang pendapat ahli balaghah mengenai ijaz Al-Quran. Yakni ada salah satu tokoh ulama balaghah yang bernama Abdul Qahir Al-Jurjani menemukan setidak-tidaknya 3 hal terkait ijaz Al-Quran. Yang pertama, mukjizat Al-Quran terletak pada kebalaghahannya dan kebalaghahan Al-Quran terletak pada nazamnya. Yang kedua, ketidakmampuan orang Arab menghadapi kekuatan bahasa Al-Quran membuat mereka menggunakan kekerasan dalam menghadapi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Ketiga, kebalaghahan Al-Quran bukan terletak pada satuan kata, pensyakalan, kesesuaian notasi atau istiarah, melainkan pada susunan dan struktur kalimat-kalimat Al-Quran atau nazam. Secara keseluruhan, Al-Jurjani melihat i'jazul Quran itu terletak pada nazamnya. Al-Jurjani mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun bisa memahami dan mampu menjelaskan i'jazul Quran, yakni kesempurnaan bahasa dan susastra Al-Quran secara proporsional, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan konstruksinya. Untuk itulah, nazam merupakan aspek yang menjadi ciri pembeda genre teks Al-Quran dengan genre teks daripada yang lainnya, seperti contohnya puisi, prosa, dan lain-lain sebagainya. Adapun pendapat para ulama dan orientalis tentang ijazul Quran, yang pertama pandangan sirfah. Menurut An-Nazam dan pengikut Syiah seperti Al-Murtadha, mukjizat Al-Quran terletak pada pemalingan, sirfah, yakni Allah mencegah orang Arab menandingi Al-Quran. Al-Baqillani menolak pandangan ini karena berarti yang menjadi mukjizat adalah sirfah, bukan kalam Allah. Yang kedua, keindahan bahasa. Sebagian ulama menyatakan mukjizat Al-Quran terletak pada keindahan dan kekuatan bahasanya yang memukau, hingga membuat banyak orang masuk Islam dan termasuknya Umar bin Khattab. Ketiga, balaghahnya yang tinggi. Kelompok lain menekankan keunggulan balaghah Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, terutama menurut ahli bahasa. Keempat, pemberitaan gaib. Mukjizat Al-Quran juga dilihat dari kabar gaib seperti kisah jasad Fir'aun yang selamat dan baru terbukti pada abad ke-19, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Yunus ayat 92. Dan kelima, kedalaman ilmu dan hikmah. Ada pula yang meyakini bahwa kemukjizatan Al-Quran terletak pada kandungan ilmu dan hikmahnya, yang sangat dalam dan melampaui zaman. Dan pendapat orientalis mengenai ijazul Quran, yakni perhatian kaum orientalis terhadap Al-Quran dimulai pada abad ke-12 dengan kunjungan Petrus Venerabilis, yakni kepala biara Cluny, ke Toledo. Ia membentuk kelompok penerjemah untuk menerjemahkan serangkaian daripada teks Arab untuk memahami Islam dan menjadikan pijakan ilmiah bagi misionaris Kristen. Para orientalis yang meneliti ijazul Quran dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, orientalis klasik, kelompok pada abad ke-18 dan 19. Umumnya memandang Al-Quran sebagai karya sastra Arab yang luar biasa, tetapi tidak dianggap sebagai mukjizat, seperti Ignaz Goldziher dan Theodor Noldek, berfokus pada bahasa Arab Al-Quran dan pengaruhnya terhadap budaya Arab. Yang kedua, ada orientalis modern. Para sarjana modern, yakni salah satunya seperti Richard Bell dan Patricia Crone, melanjutkan tradisi orientalisme klasik.
Mereka meneliti konteks sejarah dan sosial Al-Quran serta pengaruhnya terhadap perkembangan Islam. Pendekatannya lebih ke arah kritis. Ketiga, pendekatan filosofis. Salah satu tokohnya yakni Louis Gardet menggunakan pendekatan filosofis untuk memahami i'jazul Quran. Ia menekankan pada kesatuan pesan dan strukturnya. Dan keempat, atau terakhir, pendekatan saintifik. Tokoh-tokohnya seperti Maurice Bucaille dan Tejatia Aslan yang menemukan korespondensi antara ayat-ayat Al-Quran dengan penemuan ilmiah modern yang masih diperdebatkan. Mungkin itu saja pembahasan kami mengenai I'jazul Quran atau kemukjizatan di dalam Al-Quran. Kurang lebih daripada yang telah apa kami sampaikan, mohon maaf, dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab untuk uh, para peserta yang ingin bertanya mengenai daripada yang telah kami paparkan. Terima kasih. Ya, Ya, tadi kan kita membahas tentang Ijazul Quran ya. Dan itu kalau menurut para ulama tadi sepertinya lebih banyak ke sisi bahasa, balaghah, dan ketinggian sastranya. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita orang-orang awam tuh terus melihat sepertinya ada kebanjiran, kebakaran, ada Quran nggak terbakar nih atau nggak kebanjiran kayak gitu kan. Nah, itu kan kita yang awam yang nggak pernah menyentuh sampai keindahan sisi bahasa, terkadang justru melihat itu mukjizat gitu loh. Melihat mukjizat Quran itu dari situ. Nah, apakah termasuk juga itu ya, Kak ya? Makasih. baik, terima kasih Kak. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaan lain, apakah masih ada? Ya, silakan Kak. Izin bertanya Kak, ini kan dari dalil-dalil Al-Quran tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Apakah ditemukan kemukjizatan dari aspek selain yang tiga ini? Mungkin itu Oh, aja pertanyaannya. baik, terima kasih. Untuk satu soalan lagi, ada satu pertanyaan lagi dari kakak-kakak, apakah ada? Bisa menulis dan membaca. Lalu kalau dikaitkan sama ijazul Quran, kira-kira ada nggak korelasi atau hubungan antara keumihan Nabi Muhammad dengan ijazul Quran? Mungkin itu saja. Syukran jazakumullah khairan. Oke. Baik, nah, karena sudah cakup tiga persoalan yang telah disampaikan oleh kawan-kawan, izinkan kami menjawab daripada soalan tersebut. Yang soalan pertama tentang kurang lebih apakah Al-Quran yang
seperti salah satu contohnya tidak terbakar, termasuk dalam kemukjizatan Al-Quran. Nah, baik izinkan Anda menjawab, yakni sebagaimana yang kita tahu dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menjaga dan memelihara Al-Quran. Nah, memelihara Al-Quran di sini, kalau Anda pernah mengkaji daripada kitab tafsir Jalaluddin, makna daripada kami benar-benar memeliharanya, yakni dari penggantian, perubahan, penambahan, dan pengurangan yang ada di dalam isi-isi Al-Quran. Jadi bermakna tidak akan ada sampai akhir ayat pun makna atau kata-kata yang di dalam Al-Quran yang akan diubah. Karena sesuai janji Allah, Allah yang akan menjaganya. Nah, tetapi apakah konteks kalau Al-Quran yang tidak terbakar dalam suatu hal itu disebutkan sebagai kemukjizatan? Ya, kalau kita lihat dari ayat ini juga salah satu termasuk daripada kemukjizatannya. Tetapi wallahu a'lam apakah ini benar-benar uh, Allah menjaganya, karena ada juga di dalam hal-hal lain, di dalam peristiwa lain Al-Quran juga ikut terbakar. Jadi kita belum bisa memastikan bahwasannya ini betul-betul salah satu kemukjizatan Al-Quran. Tetapi kita berhusnuzon atau berpositif thinking aja, bahwasanya adapun Al-Quran yang tidak terbakar itu merupakan salah satu penjagaan Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Hijr tadi. Mungkin kurang lebih itu jawabannya. Gimana kakak yang bertanya tadi? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Izin untuk pertanyaan yang kedua, apakah dari Kak Nur ingin menambahkan atau ingin menjawab, atau pertanyaan ketiga? Baik, Bapak mau menambahkan jawaban terhadap pertanyaan siapa tadi? Umi ya? Pertanyaan Ibu Umi ya? Salah satu nikmat kalau nggak salah. Oh iya, Tiga salah satu nikmat. Iya. Salah satu nikmat. Baik, terkait dengan tidak terbakarnya Al-Quran misalnya, itu bukanlah bagian dari mukjizat yang dimaksud oleh para ulama. Seperti misalnya eh, kemujizatan yang kita tahu ya selama ini tentang Al-Quran. Tapi tidak terbakarnya Al-Quran itu merupakan bagian dari keajaiban, ya, keajaiban dan ibrah ya yang Allah berikan untuk manusia gitu. Nah ini juga sebetulnya bisa menambah keyakinan kita. Oh ini Al-Quran kok nggak terbakar gitu ya? Secara logika dia harusnya terbakar. Tetapi ini merupakan bagian dari bentuk atau contoh keajaiban Allah yang dibuktikan melalui Al-Quran gitu. Ya, kok Al-Quran nggak terbakar? Tadi sudah dibacakan ayatnya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu adalah bukti. Inilah penjagaan dari Allah gitu kan. Ya, yang selama ini para mufassir itu memaknai bahwa bentuk dari penjagaan Allah salah satunya adalah dengan cara tersimpan atau dilakukan oleh para hafiz dan hafidhah Al-Quran gitu kan. Tetapi bentuk lain dari pemeliharaan Al-Quran ya seperti ini gitu ya. Allah membuat keajaiban dengan membuktikan atau memberikan contoh bahwa Al-Quran itu tidak terbakar. Nah ini adalah pelajaran buat kita. Betapa Al-Quran itu adalah kalamullah yang wajib diyakini oleh kita sebagai kalam atau firman yang betul-betul wahyu dari Allah gitu ya.
Itu terkait dengan apakah dia mukjizat atau bukan. Kalau mukjizat dia karakteristiknya adalah sesuatu yang melemahkan. Ketika sesuatu yang melemahkan berarti di hadapannya ada tantangan. Ya, ketika kita melihat Al-Qur'an tidak terbakar, itu tidak ada tantangannya dan tidak ada maksud yang apa ya untuk melemahkan, tidak ya, tetapi hanya itu memberikan contoh betapa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan membuktikan bahwa firman-Nya yang terangkum menjadi sebuah mushaf pun bisa beliau jaga gitu ya. Seperti itu. Jadi posisi mukjizat dengan apa tadi, keajaiban atau ibroh itu eh, posisi yang berbeda gitu ya. Itu saya kira tambahan dari saya. Silakan dilanjutkan. Untuk tambahan yang Ustaz sampaikan, ya lanjut untuk membahas menjawab daripada pertanyaan kawan-kawan kedua dan ketiga tadi. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada contoh ijaz Al-Quran yang di luar daripada 3 aspek yang telah kami bahas, yakni aspek bahasa, aspek ilmiah, dan hukum. Izin menjawab, yakni ada. Salah satu contohnya ijaz ghaibi. Nah, yang pertama tentang berita masa lalu. Contohnya kisah para nabi terdahulu seperti Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Yusuf, dan lain-lainnya yang banyak kita dapat di dalam Al-Quran. Disebutkan dengan detail, padahal Nabi Muhammad tidak bisa membaca atau belajar dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, salah satu dalilnya Quran Surah Yusuf ayat 102. Itu adalah sebagian dari berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Nah, itu tentang berita masa lalu. Contoh ijazah yang terbukti. Nah, adapun berita masa depan yang terbukti, yakni perlindungan terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang telah Anda sebutkan tadi ayatnya, yang untuk menjawab pertanyaan yang pertama, Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Dan terbukti sampai hari ini Al-Quran tetap terjaga dan perubahannya dan menjadikan kitab paling banyak dihafal di muka dunia. Nah, sampai hari ini pun kita sama-sama tahu bahwasannya tidak ada sedikit banyaknya pun yang berubah mengenai isi-isi di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang bisa dibuktikan bahwasannya ada ijaz ghaibi tentang berita masa lalu atau masa depan yang telah terbukti di dalam Al-Quran mengenai kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Kurang lebih itu jawabannya. Bagaimana untuk yang bertanya tadi? Baik, terima kasih Pak Makalah atas jawabannya. Alhamdulillah. Sama ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan terakhir tentang korelasi antara nabi yang ummi tidak bisa membaca dan menulis dengan kemukjizatan Al-Quran. Nah, izin menjawabnya, setidak-tidaknya ada beberapa korelasi yang bisa kita temukan. Yang pertama, korelasi antara nabi itu ummi dengan kemukjizatan Al-Quran menegaskan bahwa Al-Quran bukan karangan manusia. Yakni mustahil bagi seorang yang ummi dan tidak punya latar belakang literasi tiba-tiba bisa menyusun kitab dengan gaya bahasa yang melampaui puisi dan prosa Arab yang terbaik. Nah, yang kedua, menguatkan kemukjizatan bahasa, ijazul lughawinya. Orang Arab itu mengagumi sekali dan tertegun terhadap keindahan susunan bahasa Al-Quran. Dan makin terheran karena diturunkan kepada orang yang tidak belajar sastra. Ini menunjukkan Al-Quran adalah wahyu, bukan hasil kecerdasan pribadi Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, membungkam tuduhan bahwa Nabi itu meniru kitab-kitab sebelumnya, kitab Yahudi dan kitab Nasrani. Sering kita dengar itu, tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, kalau Nabi bisa membaca dan menulis, orang bisa menuduh bahwa beliau menyalin dari Taurat dan Injil. Tapi karena beliau ummi, tuduhan itu tidak berdasar jadinya. Nah, yang keempat, mengangkat derajat mukjizat. Justru karena Al-Quran diturunkan kepada seorang yang ummi, maka ianya menjadi lebih luar biasa dan menjadi mukjizat yang kuat. Seperti tongkat Musa yang berubah jadi ular, Al-Quran adalah tongkat mukjizat Nabi Muhammad yang hidup dan kekal. Nah, maksud daripada mengangkat derajat mukjizat ini
karena diturunkan kepada seorang umi, maka itulah yang dinamakan menjadikan luar biasanya kemujizatan Al-Quran. Contoh kalau diturunkan kepada orang yang memang pandai membaca dan menulis. Mungkin Al-Quran diturunkan kepadanya sudah dianggap biasa-biasa saja. Inilah yang dimaksud dengan mengangkat derajat mukjizatnya, mukjizatnya Al-Quran itu sendiri. Nah, mungkin itulah beberapa korelasi antara Nabi yang umi dengan ijazah Al-Quran. Yang pertama, menegaskan bahwa Al-Quran bukan karangan manusia. Yang kedua, menguatkan kemukjizatan bahasanya, ijazah lugawinya. Yang ketiga, ya ini yang paling sering kita dengar, membungkam tuduhan bahwa Nabi meniru kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Yahudi, dan Nasrani. Dan keempat, mengangkat derajat mukjizat Al-Quran itu sendiri kepada orang umum. Mungkin itu saja jawabannya. Gimana untuk kakak yang bertanya tadi? طيب جزاك الله خير أستاذ بارك الله فيك. Dan mungkin pertanyaan satu dua Suaranya tiga. kurang jelas Ustaz. Ustaz Abel suaranya kurang kurang jelas. Baik, Ustaz. Maafkan. Mungkin pertanyaan satu, dua, dan tiga sudah kami jawab. Selanjutnya, bagaimana Ustaz? Apakah diserahkan kepada Ustaz atau gimana? Mungkin ada yang memberi tanggapan Ya, baik. yang Mana lain? tahu kawan-kawan di sini yang ingin menambahkan atau Mm-mm. memberi tanggapan daripada pertanyaan tadi, dipersilakan. Kak, mau ini aja, mau ingin tahu tadi nyambung sama pertanyaan sebelumnya terkait apa sih penjelasan tentang Rasulullah itu ummi. Yang dimaksud itu apakah benar Rasul itu ummi nggak bisa baca tulis sampai akhir hayatnya atau bagaimana ya Kak? Pengen dijelasin sama istilah itu gitu. Yang lain ada yang ingin menanggapi? Tapi sebelumnya izin kami menanggapi eh, pertanyaan dari kakak salah satu Nukman tadi. Apakah benar bahwasannya Nabi Umi hingga akhir hayatnya? Setahu saya atau sependek pengetahuan saya, ya Nabi tetap Umi hingga akhir hayatnya. Namun keilmuannya jauh melebihi orang yang paling terpelajar, orang yang sanggup menulis, orang yang sanggup membaca. Nah, karena bersumber dari wahyu langsung dari Allah, beliau mengambil wahyu langsung dari Allah. Jadi meski secara teknis tidak bisa baca tulis, tapi beliau adalah manusia yang paling berilmu dan paling bijak. Nah, mungkin itu. Nah, kenapa beliau harus umi hingga akhir hayatnya? Ya, sebagaimana yang telah Anda sebutkan tadi, salah satunya untuk menguatkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Dan kedua, untuk menolak tuduhan bahwa beliau nyalin kitab daripada kitab-kitab sebelumnya. Coba kalau seandainya Nabi suatu saat daripada sepanjang hidupnya beliau bisa membaca dan menulis. Mungkin tuduhan-tuduhan daripada ahli kitab itu mungkin bisa diperkuatkan lagi, bisa dibenarkan lagi. Karena Nabi Muhammad pandai membaca dan menulis. Nah, yang ketiga, untuk menunjukkan keaslian wahyu. Karena tidak bergantung pada pengetahuan manusia. Maka setiap ilmu yang disampaikan Nabi benar-benar datangnya dari wahyu Allah, bukan hasil dari belajar atau membaca. Nah, yang keempat untuk menjadi bukti kenabian, untuk menjadi bukti kenabian yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, mungkin itu kurang lebih gimana Kak sampai ini. Terima kasih penjelasannya. Yang lain ada yang ingin menanggapi lagi? Yang ingin menambahkan boleh, atau menyanggah boleh, atau ingin bertanya juga boleh. Assalamualaikum Kak Abel dan juga Kak Nur Sofia. Saya izin bertanya, masih bisa nggak?
Silakan. Ya, saya izin bertanya, yang di bagian para orientalis itu salah satunya kan ada yang bagian pertama adalah orientalis klasik. Itu memandang bahwa Al-Quran sebagai karya sastra Arab yang luar biasa, tetapi tidak dianggap sebagai mukjizat. Berarti Al-Quran itu sebagai karya dong ya, bukan sebagai sesuatu yang memang turun dari Allah gitu, sesuatu yang apa original dari Allah gitu Kak. Berarti artinya itu karya kan, sebuah karya. Nah itu menurut pandangan Kakak, bagaimana sikap kita sebagai pengkaji Quran menanggapi para apa namanya nih eh, keinginan dari orientalis ini gitu Kak? Gimana sikap kita menyikapinya gitu? Pertama, sikap kita langsung izin Anda menjawab. Pertama, Iya. sikap sikapinya mungkin kita pernah belajar waktu S1 dulu, dan salah satunya Ana pasti ada salah satu matkul kita menjawab syubhat Al-Quran, tuduhan-tuduhan daripada Al-Quran. Nah, itulah yang bagaimana cara menyikapinya? Ya dengan belajar seperti hal itunya. Bahwa bagaimana syubhat-syubhat Al-Quran itu bisa kita bantah. Ada beberapa banyak syubhat, ada dari kalangan orientalis, ada dari kalangan ulama itu sendiri. Nah, tapi bagaimana cara kita menyikapinya dengan mempelajarinya, bahwa oh ini syubhatnya, ini cara menyangkalnya, ini syubhatnya, ini cara menyangkalnya. Dan salah satunya syubhat dari orientalis klasik yang kakak sebutkan tadi, kelompok pada abad ke-18 dan 19 umumnya memandang Al-Quran memang sebagai karya, bukan sebagai mukjizat. Maksudnya karya di sini karya yang dibuat oleh manusia, yaitu Nabi Muhammad itu sendiri. Tetapi tuduhan itu kan dibantah. Oleh apa? Karena Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi dimaksudkan orang orientalis klasik ini sebagai karya sastra Arab. Nah, karena itulah sebenar-benarnya bagaimana cara menyikapinya, yakni dengan belajar. Kalau ada syubhat, bagaimana tuduhan-tuduhan itu bisa kita sangkal sebagai orang yang lebih mendalami tentang kaji ilmu Al-Quran. Mungkin itu ya, kurang lebih. Atau dari Kak Nur ada yang ingin menambahkan? Menambah keterangan ya terkait pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua ini juga, yang pertama tadi terkait dengan apakah mukjizat itu, ya Al-Quran itu mukjizatnya secara fisik atau ada bentuk lain gitu ya. Apakah ada bentuk lain mukjizat gitu ya, selain yang sudah dijelaskan tadi. Yang jelas yang pertama bahwa, atau katakanlah jumhur ulama itu sepakat bahwa mukjizat Al-Quran itu berbentuk maknawiyah atau sesuatu yang bersifat maknawiyah gitu ya, maksudnya sesuatu yang bersifat maknawiyah yang tidak berupa atau tidak terlihat secara fisik gitu ya. Nah ini di apa namanya, diakui oleh para ulama ya, secara mayoritas. Misalnya Al-Quran memiliki atau dianggap sebagai mukjizat dari sisi bahasa misalnya, atau dari susunan kalimat misalnya, atau struktur dan susunan kalimat misalnya. Nah, itu pendapat Syekh Al-Jurjani. Kemudian ada lagi pendapat dari Al-Baqillani misalnya. Beliau mengatakan bahwa aspek kemujizatan Al-Quran itu terletak pada retorikanya. Ya, bagaimana Allah menyampaikan atau mengucapkan kalimat wahyunya tersebut dengan bahasa dan gaya retorika yang unik gitu ya, yang unik, yang kalau misalnya gaya dan bahasa retorika kita sebagai manusia, kalau emosi ya emosi gitu, tapi Allah tidak atau memiliki gaya dan retorika tersendiri gitu ya, yang nanti ada perumpamaan, yang nanti ada sindiran-sindiran dan seterusnya gitu ya.
yaitu menggunakan gaya bahasa dan retorika yang unik gitu ya. Nah, itulah salah satu bentuk kemujizatan. Kemudian yang lain lagi, misalnya Al-Raghib Al-Asfahani, yaitu komposisi dan keselarasan kandungan antara hukum, kemudian akidah, akhlak gitu ya. Masing-masing memiliki keterkaitan, ya. Jadi tidak berdiri satu sama lain sendiri-sendiri, tidak. Antara akidah, hukum, kemudian dengan apalagi akhlak itu memiliki relevansi yang sangat kuat, korelasi yang sangat kuat, di mana misalnya akidah itu adalah sebagai pondasi, kemudian syariat atau hukum itu sebagai alat dan sarana untuk berperilaku dan bertindak, kemudian akhlak itu adalah bentuk bimbingan, contoh terkait dengan perilaku yang baik, gitu ya. Ya, nah ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Itu yang disebut dengan keselarasan ya, komposisi yang selaras ya kandungan Al-Quran antara satu aspek dengan aspek lain. Kemudian ada juga Fakhruddin Al-Razi mengatakan Al-Quran itu memiliki mujizat atau dianggap sebagai mujizat itu dari seluruh aspeknya, ya, aspek bahasa, aspek sejarahnya, aspek pengetahuan yang sains dan seterusnya. Ya, yang jelas memang kemujizatan Al-Quran itu dilihat secara maknawiyah. Ya, baik misalnya Al-Quran itu memiliki kandungan makna terkait dengan ijazul khabari misalnya. Al-Quran memuat informasi yang masa lalu dan masa akan datang. Betapa hebatnya Al-Quran ketika kita menyimak ya antara sejarah masa lalu dengan sejarah yang atau penemuan-penemuan sains yang dilakukan sekarang gitu ya. Misalnya teori tentang Big Bang ya, teori Big Bang tentang penciptaan alam yang terjadi akibat sebuah ledakan yang besar. Ledakan besar itu memunculkan fenomena seperti mawar merah yang berkilau, gitu ya, yang kalau dalam bahasa sains disebut dengan nebula, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita pelajari di dalam Al-Quran, ternyata teori itu tidak lebih dulu dibanding dengan Al-Quran yang sudah menyatakan dengan jelas di dalam surah Ar-Rahman ayat 37 sampai 39. Fa'idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Gitu ya. Maka ketika langit terbelah, muncul fenomena merah, ya, wardatan kaddihan, ya, seperti bunga mawar yang berwarna merah dan dihan itu berkilau seperti minyak, gitu ya. Maka itu adalah informasi yang sebetulnya sudah ada di zaman dulu, ya, kemudian baru ditemukan zaman sekarang. Artinya relevansi Al-Quran dengan keterkaitan teori modern itu sangat luar biasa. Nah, itu adalah bentuk kemujizatan. Belum lagi informasi-informasi masa lalu, ya, kehidupan purba manusia itu di dalam Al-Quran juga sudah ada. Bagaimana tentang penciptaan Nabi Adam, ya, bahkan sebelum Nabi Adam ke dunia pun, ya, masih dalam surga itu sudah ada digambarnya di dalam Al-Quran. Bagaimana proses dialog antara Allah ya dengan iblis, ya, yang katakanlah akhirnya iblis itu merasa iri dan dengki karena yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Adam, gitu kan. Itu adalah gambaran informasi-informasi masa lalu yang sebetulnya kalau kita simak dalam Al-Quran, sejarah kehidupan manusia itu adalah sejarah Muslim sebetulnya. Sejarah Muslim sebetulnya, ya, cuma disimpangkan saja atau bukan sengaja disimpangkan, tapi karena ketidaktahuan para sosiolog, para sejarawan, para sosiolog yang tidak membaca Al-Quran terlebih dahulu atau tidak mempelajari Al-Quran dari awal sebagai pijakan dalam meneliti sejarahnya, gitu ya. Akhirnya dia muncul teori-teori Barat yang seperti kita kenal itu adalah teori evolusi misalnya, yang menyatakan bahwa manusia itu
tercipta atau berasal atau berevolusi dari binatang yang disebut dengan simpanse, monyet dan seterusnya, ya. Itu kan sebetulnya perspektif manusia yang memiliki keterbatasan informasi gitu ya. Nah, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas bagaimana manusia diciptakan, kemudian bagaimana manusia pertama diciptakan, di mana gitu ya, kemudian bagaimana prosesnya sampai misalnya manusia ini ke dunia gitu ya, ke bumi gitu ya. Itu ada dalam Al-Quran, sampai terus sejarah-sejarahnya itu ya, terkait dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh yang punya berapa keturunan tuh? 3 keturunan yang akhirnya berpencar-pencar dan tersebar menyebar ke seluruh dunia. Sam, Ham, dan Yafid. Ya, Sam itu ke Arab, Ham itu kemana, Yafid itu kemana, gitu ya. Nanti melahirkan berbagai macam suku bangsa, gitu ya. Nah, itu adalah sejarah-sejarah yang atau informasi-informasi tentang manusia-manusia atau sejarah-sejarah awal, gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita mau belajar sejarah secara orisinil, itu tentu adalah Al-Quran. Ada seorang uh, intelektual barat itu, kalau nggak salah nanti bisa diklik ya, bisa diklik. Sebetulnya sejarah tentang manusia itu, kehidupannya adalah sejarah Islam gitu ya. Karena di dalam Al-Quran semuanya dijelaskan. Manusia pertama adalah Hanifah Muslimah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Hanifah Muslimah, dan seterusnya. Itu Hanifah Muslimah. Muslimah pada saat itu memang belum menjadi sebuah nama agama gitu ya, tetapi dia masih merupakan simbol ya. Orang yang tunduk patuh pada Allah disebut dengan Muslim gitu ya. Nah, baru pada masa Nabi diproklamasikan menjadi sebuah agama ya dalam surah Al-Maidah ayat 3 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi umumnya ijazul Quran itu seperti itu ya, terkait dengan misalnya keunggulan di dalam bahasa atau ijaz atau mukjizat secara ilmi atau ilmu. Kemudian secara informasi, kemudian secara psikologis gitu ya, secara psikologis. Kemudian secara tasyri, ya hukum, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ijaz. Semuanya bersifat maknawiyah. Tetapi meskipun bersifat maknawiyah, ada Al-Quran itu juga memiliki efek yang sifatnya fisik. Apa contohnya? Misalnya, Al-Quran ketika dijadikan sebagai ruqyah, ya, ayat-ayat ruqyah misalnya, itu dapat dirasakan oleh kita secara fisik. Yang tadinya sakit, demam, atau terkena serangan jin, setan, akhirnya dibacakan Al-Quran menjadi sehat kembali, pulih kembali gitu. Secara fisik berarti kan? Ya. Nah, itu artinya meskipun Al-Quran itu mukjizat secara maknawiyah, tetapi bisa dirasakan secara fisik gitu ya. Kemudian terkait dengan apa lagi tadi? Ummi ya, tentang ummi ya, keummian Nabi gitu ya. Nah, para ulama memberikan pemahaman tentang ummi ini menjadi 3 ya, menjadi 3 secara umum. Yang pertama, ummi dalam arti bahwa Nabi itu memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, ini yang pertama, pendapat yang pertama. Tadi sudah dijelaskan, pemahaman Nabi tidak bisa membaca, tidak menulis itu untuk apa? Yaitu untuk menguatkan bahwa atau membuktikan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul bukan karangan dari Nabi, atau bahkan sampai plagiarisme terhadap kitab-kitab yang lalu gitu kan ya. Artinya bagaimana Nabi bisa meniru, Nabi nulis aja nggak bisa gitu, baca aja nggak bisa gitu kan, lalu bagaimana Nabi bisa mengeluarkan kalimat yang begitu indah gitu kan. Itu artinya betul-betul Allah menghujamkan di dalam diri Nabi, sampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi, yang akhirnya Nabi itu bisa menyampaikan itu. Jadi Nabi itu hanya sekedar menyampaikan saja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, makna ummi juga itu dipahami sebagai orang yang belum pernah mengenal, ya, belum pernah mengenal atau merasa sangat awam atau sangat buta dengan pemahaman
atau ajaran-ajaran dari wahyu-wahyu sebelumnya. Ya, ajaran kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, seperti Taurat, dan seterusnya. Nah, pemahaman seperti ini untuk apa? Ya tadi, untuk menguatkan bahwa ayat Al-Quran itu memang betul-betul firman Allah. Kenapa? Karena memang Nabi belum pernah ya menemukan ayat atau terpengaruh dengan kitab-kitab masa lalu gitu ya, seperti Injil, Zabur dan seterusnya gitu. Sehingga pada saat Al-Quran itu turun pada Nabi Muhammad itu memang betul-betul firman Allah yang diturunkan baru pada masa Nabi, meskipun ajaran-ajarannya memiliki korelasi atau keterkaitan atau relevansi dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Karena memang semuanya adalah intinya adalah ajaran Allah yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan akidah dan seterusnya gitu ya. Nah, pendapat ini didukung oleh para ulama, misalnya Imam An-Nawawi, kemudian Imam Al-Qurtubi, kemudian ada lagi Ibnu Katsir, begitu juga dengan Al-Baydawi. Ini para ulama meyakini ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, makna ummi itu memang betul-betul murni, polos. Ibaratnya kalau kayak kita tuh, Nabi itu adalah orang yang polos. Ya, polos itu berarti kalau bukan lugu ya, kalau lugu tolol bodoh bukan ya. Ini polos artinya memang masih murni, ibarat seorang bayi gitu ya. Jadi emang tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi apalah boro-boro sampai bisa menulis gitu ya. Informasi-informasi yang yang awal, yang dasar itu Nabi juga tidak tahu tentang hal itu gitu. Bagaimana penciptaan Nabi Adam, bagaimana sejarah misalnya masyarakat ini, masyarakat itu ya, yang diungkap di dalam Al-Quran, Nabi itu tidak pernah tahu gitu ya. Jadi katakanlah Nabi itu betul-betul polos. Nah, inilah yang juga menguatkan posisi Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran itu memang betul-betul firman Allah, wahyu dari Allah, bukan plagiarisme atau bukan jiplakan dari kitab-kitab masa lalu. Adapun isi dan kandungan Al-Quran itu memiliki relevansi, memiliki korelasi, memiliki kesamaan ya, dengan ajaran-ajaran masa lalu atau seperti misalnya dengan Injil, dengan Zabur. Memang itu semua adalah ajaran dari Allah gitu ya. Ajaran dari Allah yang semuanya mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang ketuhanan, akidah, ketauhidan gitu ya, ketauhidan, mengajarkan tentang hukum dan syariah gitu. Tetapi secara umum Al-Quran itu lebih eh, holistik atau lebih apa bahasanya ya, lebih menyeluruh gitu ya, lebih universal, lebih kamil, lebih apa lagi bahasanya. Nah, jika lebih sempurna lah gitu ya, lebih sempurna. Kalau misalnya Taurat itu lebih mengarah kepada apa, hukum ya, terkait dengan hukum ya. Kita ingat misalnya ada ajaran tentang Old Testament ya, Ten Commandment ya, Ten Commandment, 10 perintah gitu ya. Kemudian ajaran Zabur itu terkait dengan akidah, tapi dengan lebih banyak kepada nasihat-nasihat gitu. Kemudian aja Injil atau ajaran Kristen Nasrani itu lebih mengarah kepada ketauhidan tok ya. Karena apa? Karena ya tadi kesesatan itu memancing Allah memberikan banyak tentang ajaran-ajaran tentang ketauhidan ya, banyak kesyirikan di situ. Nah, pada Al-Qur'an, nah Allah memberikan semuanya lengkap. Ya, ada akidah, ada tauhidnya, kemudian ada hukum dan syariat ibadahnya, kemudian ada akhlak dan juga informasi-informasi, janji dan ancaman dan seterusnya, gitu ya. Jadi makna ummi secara garis besar itu ada 3. Cuma mayoritas para ulama sudah memberikan pemahaman sesuai dengan Quran surah Al-Ankabut ya, ayat ke-48 yang tadi sudah diungkapkan ya. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Silakan dilanjutkan. Terima kasih untuk penjelasan atau uraian yang saya sampaikan.
Berarti ini lanjut sesi pertanyaan, Ustaz. Ya, dilanjutkan aja. Baik. Eh, Sebagaimana pertanyaan 1, 2, dan 3 tadi sudah terjawab, mungkin selanjutnya apabila ada pertanyaan dari abang-abang dan kakak-kakak semua mengenai ijazah Quran, boleh ditanyakan kembali. Tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran, bahwa tadi dibahas terkait tentang Nabi Muhammad ini dan langsung menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti ijaz. Terkait tentang apa namanya mukjizat dan ilmu laduni itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Karena ada sebagian juga orang yang kemudian memberikan memberikan apa pandangan atau mengatakan bahwa ini saya langsung dapatkan dari Allah begitu, misalnya bisa melalui, bahkan bahkan ada sebagian klaim saya mendapatkan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Apakah ilmu laduni ini memang tertutup untuk para nabi-nabi Allah dan mungkin atau memang bisa didapatkan oleh orang yang biasa gitu, yang tadinya mungkin tidak belajar tentang ilmu agama atau ilmu yang umum, tapi tiba-tiba berbicara tentang ilmu agama begitu begitu lihai, bahkan bisa mengalahkan para penuntut ilmu yang sudah expert di di ilmu agama, bahkan di ilmu dunia dia bisa lebih eh, terbukti kalamnya dibandingkan dengan orang yang kemudian melakukan penelitian yang begitu panjang. Apakah ini bisa dikatakan apa ilmu laduni atau termasuk karomah atau seperti apa, Ustaz? Jazakumullah khairan. Silakan dijawab. Boleh diulang pertanyaannya, Bang? Tapi singkat aja, makna dari pertanyaan itu. Ini apa saya termasuk yang penasaran gitu. Kalau Nabi Muhammad kan dulu ummi, dia nggak bisa membaca dan tidak bisa menulis gitu kan. Kemudian dapatlah mukjizat Al-Quran ini, kemudian menyampaikan banyak aspek dalam kehidupan yang begitu terbukti eh, sampai sekarang dan luar biasa, bahkan diimani oleh orang-orang orientalis yang kemudian mengkaji Al-Quran. Kemudian ke ke sini apakah yang didapatkan Nabi Muhammad itu tertutup untuk para nabi atau bisa kemudian didapatkan oleh selain Nabi Muhammad terkait tentang ilmu laduni yang diyakini sekarang itu ilmu laduni, bahwa tidak belajar, tidak menulis, kemudian bisa memiliki kalam yang terbukti bahkan bisa mempengaruhi dan merubah orang gitu. Baik itu sifatnya ilmu yang syar'i maupun yang ilmu umum gitu. Begitu, Ustaz. Dari Bang Arif tadi, ilmu laduni itu benar adanya. Dalilnya sebagaimana Quran surah Al-Kahfi ayat 65.
dan kami telah mengajarkan kepadanya, yakni Nabi Khidir, ilmu dari sisi-sisi kami. Nah, dalam ayat ini disebut langsung ilman ladunna, ilmu dari sisi kami. Maknanya Khidir memiliki ilmu khusus yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, padahal beliau juga Nabi besar. Maka ilmu ini ilmu yang diberikan langsung oleh Allah tanpa proses belajar biasanya. Tapi apakah ilmu ini didapatkan begitu saja tanpa perlunya proses belajar, membaca, dan lain sebagainya? Dan apakah dikhususkan ilmu ini hanya untuk kepada para nabi saja? Nah, anak kutip penjelasan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, kitab paling masyhurnya Ihya Ulumuddin. Nah, beliau di sini menyebutkan ada ilmu yang diperoleh dengan melalui mujahadah, kesungguhan dalam ibadah dan takwa. Nah, ilmu inilah ilmu laduni. Nah, kalau kita ingin meraih ilmu laduni, maka salah satu caranya dengan beribadah dan bertakwa. Memang beribadah juga, tapi bertakwa juga. Nah, salah satu makna daripada bertakwa apa? Ya, belajar dengan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang amar dan mana yang nahi. Mana yang diperintahkan Allah dan mana yang tidak. Tidak mungkin orang menjadi bertakwa tanpa belajar. Tidak mungkin. Eh, sedangkan apa yang disuruh oleh Allah kepada kita, ayat yang pertama, Iqra. Bacalah. Bermakna kita harus belajar. Nah, esensi ini menjadikan memang ada sebagian Anda dengar orang-orang banyak menganggap oh si fulan mendapatkan ilmu laduni, si fulan mendapat ilmu laduni. Tapi apakah benar ilmu laduni itu benar-benar datangnya dari Allah? Nah, wallahu alam kita nggak tahu karena isi dari hati mereka sendiri. Tapi intinya satu, kalau itu sesuai dengan pernyataan Al-Quran, kalau itu sesuai dengan bersumber dari Al-Quran, yakni tidak menyalahkan Al-Quran, tidak menyelisih Al-Quran dan hadis, maka itu benar apa yang dikatakannya sebagai ilmu laduni tersebut. Nah, terkait apakah ini benar-benar ilmu laduni dia dapat dari Allah atau tidak, balik lagi kepada diri dia sendiri. Kalau dia berbohong, berarti dia tidak termasuk daripada orang-orang bertakwa. Nah, sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi. Nah, yang kedua, Ibnu Taimiyah mengakui adanya ilham yang sah bagi orang-orang beriman dan dekat kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan kalau di luar Nabi pun bakal ada orang yang mendapatkan ilmu laduni. Seperti kata Ibnu Taimiyah, mengakui adanya ilham yang sah bagi orang beriman dan dekat kepada Allah. Ini orang yang arif billah. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi apa yang disangkakan sebagai ilmu laduni orang tersebut, kalau ilmunya tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, memang benar adanya. Tapi apakah dia bohong atau tidak, ya kembali kepada diri dia sendiri. Nah, itu yang maksud daripada Ibnu Taimiyah. Yang ketiga daripada Imam Asy-Syafi'i juga. Beliau berkata, siapa yang menjaga lisan, menundukkan pandangan dan menjaga makanannya, maka akan ditampakkannya kepadanya keajaiban hikmah atau yang dimaksud dengan ilmu laduni. Nah, Imam Asy-Syafi'i aja sampai mengkategorikan orang yang mendapatkan ilmu laduni bukan orang yang biasa-biasa saja, tapi orang yang bisa menjaga lisan, menundukkan pandangan, dan menjaga makanannya. Seperti kata Imam Ghazali tadi, orang-orang yang beribadah dan bertakwa. Nah, mungkin itu jawaban dari Anda, kurang lebih. Mungkin bisa nanti ditambahkan oleh Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Jawabannya atau keterangannya ya terkait dengan ilmu laduni dan wahyu ya wahyu Allah. Apakah Rasul itu yang didapat Rasul itu bagian dari ilmu laduni ataukah orang yang mendapatkan ilmu laduni itu bagian dari wahyu? Nah, itu tentu harus diperjelas ya posisinya atau duduk perkaranya. Yang jelas yang perlu diketahui secara mendasar adalah bahwa wahyu merupakan konsep yang dimiliki oleh agama monoteisme. Islam, Kristen, Yahudi, itu semuanya bersumber dari wahyu.
ya. Adapun penyimpangan itu lain urusannya gitu ya. Tetapi 3 agama tersebut bersumber dari wahyu Allah. Nah, orang-orang yang mendapatkan wahyu itu adalah para rasul dan nabi Allah, gitu ya. Jadi dia khusus, ya, khusus orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, yang tentunya berkewajiban untuk menyampaikan ya kepada umat manusia, gitu ya. Itu itu adalah wahyu, ya, yang tentu proses penerimaan dan penyampaian itu melalui proses pewahyuan disebutnya, gitu ya, atau revelation. Nah, ya, itu tentu berbeda dengan konsep laduni. Tadi sudah dijelaskan ya oleh teman kita bahwa laduni itu bukan serta-merta ilmu yang didapat secara begitu saja, ya, tetapi ilmu laduni ini juga melalui sebuah proses. Nah, perlu diketahui juga bahwa konsep laduni ini sebetulnya konsep yang ada dalam ajaran Islam saja, ya, dalam ajaran Islam. Dan dia masuk ke dalam tradisi para sufi dan tasawuf, ya, para sufi dan para tasawuf, di mana orang yang ingin dan hendak mendapatkan ilmu laduni atau ilmu laduni itu bisa diusahakan dan diupayakan melalui apa yang disebut dengan riyadhah. Ya, riyadhah itu bisa berbentuk ibadah yang kuat, ya, misalnya sholatnya, puasanya, muraqabahnya dan seterusnya. Terus yang kedua, dia juga sudah bisa menahan dirinya dari hal-hal yang berbau duniawi. Sudah bisa bersikap dan berperilaku zuhud. Ya, tidak lagi hubbud dunya. Ya, kemudian tidak lagi mengutamakan hal-hal yang bersifat keduniaan. Sudah nggak khawatir dengan harta. Sudah tidak khawatir dengan kedudukan, posisi, dan jabatan gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti itu yang lebih cepat dan lebih dekat untuk sampai dan menerima ilmu laduni gitu ya. Nah, siapa dia? Yaitu orang artinya selain Rasulullah, orang-orang selain Nabi dan Rasul itu bisa menerima ilmu seperti itu dengan tadi melalui proses apa yang disebut dengan riyadhah itu ya. Itu ilmu laduni. Nah, tentu berbeda memang proses belajarnya dengan seperti kita ya belajar di lembaga formal atau non formal untuk mencapai ilmu. Saya ingin ilmu tentang ulumul Quran, maka kita belajar ya, bisa di majlis, bisa di lembaga resmi seperti kampus ini gitu ya. Nah, itu memang berbeda dengan ilmu laduni yang diperoleh orang-orang tertentu ya. Kalau mereka lebih mengolah secara batiniah atau secara mental spiritual, yang nanti mungkin ketika mereka menerima ilmu itu bisa melalui proses ilham misalnya, atau melalui apalagi kalau dalam bahasa kemanusiaannya misalnya insting, atau melalui apalagi ya selain itu ya. Pokoknya seperti itulah ya gambarannya terkait dengan ilmu laduni. Nah, lalu perbedaannya apa? Ya, perbedaannya tadi sudah kita ketahui. Kalau wahyu itu tentu bersumber dari Allah yang diberikan hanya kepada nabi dan rasul saja. Ya, ini dalam konteks wahyu. Bukan istilah ya, artinya secara substansial. Kalau istilah kan banyak ya. Wahyu itu bisa berarti bisikan dan seterusnya yang nanti diterima kepada ibunya Nabi Musa, kepada lebah dan seterusnya gitu ya. Tapi dalam konteks substansinya bahwa wahyu itu adalah dari Allah dan diberikan hanya kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan kalau ilmu laduni itu bisa didapat oleh setiap orang melalui pengalaman dan riyadhah spiritual gitu ya. Nah, tujuan wahyu ini juga berbeda dengan ilmu laduni. Misalnya kalau wahyu itu bertujuan untuk memberikan petunjuk
perintah, ya, memberikan informasi, kabar, berita baik, berita buruk, janji dan ancaman, gitu ya, kepada manusia. Tapi kalau ilmu laduni hanya bersifat memberikan pemahaman saja secara spiritual, secara mental, gitu ya. Jadi bisa bertindak lebih arif, lebih bijak, gitu ya. Lebih dengan cara pendekatan yang lebih halus, lebih lembut, gitu ya. Kalau kalau ilmu laduni, jadi tidak main kasar, ya. Nah, kemudian wahyu prosesnya juga berbeda, ya, antara eh, penyampaian atau pemberian wahyu dengan ilmu laduni itu berbeda. Yang tadi dikatakan saya terima dengan sadar, ya bisa bisa saja seperti itu, tapi dia tidak memerlukan proses pewahyuan, gitu ya, pewahyuan, ya. Tapi dia adalah proses yang tetap bersifat spiritual. Ya, makanya tadi bisa berupa ilham, bisa berupa insting, inspirasi. Apa kalau bahasa Jawa itu? Ya, nah, itu beda antara wahyu dengan ilmu laduni yang diberikan. Keduanya sama, bersumber dari Allah, tetapi proses dan cara eh, pendapatan atau pemberiannya berbeda, gitu ya. Serta peruntukannya pun berbeda, gitu ya. Saya kira itu mungkin terkait dengan apa ilmu laduni dengan tadi wahyu yang diterima oleh Allah, diterima oleh para nabi dan rasul. Yang jelas eh, perbedaannya itu bisa dari sumber tujuan dan juga proses penerimaan dan penyampaiannya. Saya kira itu. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih pada Ustadz yang telah menambahkan mengenai tentang ilmu laduni. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari abang-abang semua atau kakak-kakak. Nah, kalau enggak, saya mau coba memancing pemikiran, ya, terkait dengan ijazul Quran ini. Tadi kan sudah kita bahas, misalnya tadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang setelah diteliti, dipahami, dimaknai, ya, ditafsirkan, kemudian memiliki korelasi, memiliki kesesuaian dengan sains modern. Misalnya tadi surah Ar-Rahman dengan teori Big Bang. Nah, bagaimana pandangan kita nih, ya, semua, ya, atau pandangan Anda jika ada yang mengatakan itu hanya sebuah apa ya, literasi yang sifatnya literal dan cenderung ke arah cocokologi. Nah, bagaimana nih pandangan Anda semuanya? Silakan, coba dibuka pikirannya. Jika ada yang mengatakan demikian, itu cocokologi itu, gitu ya. Beda antara teori Big Bang dengan itu misalnya, ya. Seperti apa pandangan kita nih terkait dengan misalnya tadi tuduhan seperti itu?
kalau ada yang bilang itu cuman cocok logi, mungkin nggak ya nggak tepat ya, karena bukan hanya satu dua ayat saja yang sesuai. Misalnya dalam ayat penciptaan manusia di Quran kan itu dijelaskan dengan sangat detail, mulai dari segumpal darah, kemudian step-stepnya. Nah, ternyata dibuktikan dalam dunia kedokteran juga sesuai. Tapi kalau ternyata masih ada orang yang memang nggak mempercayai dan terus mengatakan bahwa itu hanya cocok logi, ya memang membaca ayat Quran melihatnya juga butuh dengan keimanan. Itu aja. Jus. Mm-mm. Terima kasih. Baik. Kemudian timbul lagi di pertanyaan, tiba-tiba jika teori yang ada sekarang ini dianggap sebagai kekeliruan, lalu bagaimana dengan Al-Quran? Apakah ikut keliru juga gitu? Karena kita sudah menjustifikasi bahwa ini sesuai dengan Al-Quran ayat sekian, surah ini gitu ya. Lalu apakah eh, teori yang keliru itu tiba-tiba keliru ya, dianggap keliru itu mempengaruhi juga status Al-Quran? Oh, ini Al-Quran keliru juga nih gitu. Nah, itu seperti apa pandangannya? Ini tantangan banget nih. Misalnya begini, teori Big Bang itu ya kita juga tidak tahu ya. Teori Big Bang itu maksudnya gini, apakah anggapan teori Big Bang itu sekarang dianggap sebagai sebuah teori yang keliru katanya gitu kan. Nah, saya juga tidak tahu apakah teori Big Bang ini dianggap keliru karena ingin mengikis atau menyampingkan kesesuaian dengan Al-Quran, atau karena dianggap sebagai oh ini sesuai dengan Al-Quran. Ketika dianggap sesuai dengan Al-Quran berarti Al-Quran itu memiliki kehebatan gitu kan, terbukti kemujizatannya, akhirnya orang mengatakan ini keliru gitu kan. Entah di luar itu gitu ya, yang jelas teori Big Bang ini dianggap sebagai sebuah teori yang tidak lagi valid ya, seperti baru muncul gitu ya. Maka seperti apa nih tanggapan kita ya untuk menjawab anggapan atau tuduhan atau perspektif mereka, jika teori itu ternyata dianggap mereka keliru, maka apakah Al-Quran juga ikut keliru gitu ya? Seperti apa tanggapannya? Silakan, ada yang bisa. Ayo, ada yang bisa? Ini sebetulnya kepandaian kita ya mengolah kata ya sebetulnya.
Ayo, ada yang bisa berargumen? Silakan. Siapa nih? Mm-mm. Oke, bagus ini ya. Siapa nih? Mahdiah. Bagus nih ya jawabannya. Bagus. Jadi apa di sini? eh Mungkin penafsirannya yang diperbaiki karena pengetahuan itu modern itu bersifat atau sains bersifat dinamis. Kalau Al-Qur'an sifatnya tetap gitu ya. Ya, bisa bisa seperti itu ya. Bagus jawabannya seperti itu ya. Artinya Al-Qur'an itu sudah bersifat tetap karena memang masa pewahyuannya pun sudah selesai gitu ya. Masa kerasulannya pun sudah selesai. Sedangkan sains modern atau ilmu pengetahuan itu terus berkembang ya sampai akhir zaman. Nah, bagaimana gitu ya tentang kesesuaiannya? Ini yang memang seringkali dianggap sebagai cocokologi oleh orang. Terlalu memaksakan kehendak gitu ya, pemahaman. Oh, ini sama, oh ini terkait, oh gitu ya. Nah, lebih apa namanya? Lebih spesifik lagi ya terkait dengan pemahaman tadi, ya sebetulnya sekarang berkembang sebuah penafsiran dengan pendekatan hermeneutika. Nah, ketika kita menggunakan atau mau menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan hermeneutika, tentu pemahaman yang didapat itu tergantung kepada konteks pembaca atau reader response, ya. Reader response seperti apa? Nah, akibatnya pemahaman yang didapat dari ilahi itu atau wahyu tersebut dipahami sebagai sesuatu yang bersifat relatif. Artinya memberikan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Bisa bermakna seperti ini, bisa bermakna seperti ini, bisa bermakna seperti ini. Nah, tergantung kepada pembaca yang meresponnya. Ketika seorang pembaca dari kalangan yang biasa-biasa saja tentu memberikan pemahaman atau resepsi eksegesisnya atau pemahaman terhadap penerimaan penafsirannya tentu juga menjadi sangat sederhana gitu ya. Lalu orang yang memiliki intelektualitas yang sangat tinggi, maka pemahaman dan respon terhadap pemaknaan Al-Quran tadi juga sangat tinggi gitu ya, melahirkan pemahaman yang sangat tinggi. Lalu kemudian misalnya kepada orang yang profesional atau bersifat praktisi dan seterusnya, tentu juga memiliki respon yang berbeda. Artinya apa? Tadi yang diungkapkan oleh saudari Mahdia itu benar. Al-Quran bersifat tetap, tinggal bagaimana orangnya merespon ya terhadap makna dan isi kandungan ayat tersebut, gitu ya. Artinya, tadi kalau saudari Mahdia katakan, sains dan ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis. Ya dia akan berkembang terus gitu kan. Nah, sedangkan Al-Quran tetap. Lalu bagaimana nih? Gitu ya. Agar bisa membalance antara atau menyandingkan makna Al-Quran dengan sains
ya, yang tentunya membutuhkan kerja keras ya dalam upaya menemukan antara kesesuaian Al-Quran dengan atau isi kandungan Al-Quran dengan sains modern yang berkembang gitu ya. Nah, itulah salah satu hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara global, tidak secara rinci. Kalau secara rinci detil pada saat itu, maka Al-Quran itu bersifat temporer dan terbatas. Hanya satu wilayah, satu daerah, satu suku, satu bangsa, satu budaya yang akhirnya tidak bisa dan tidak berfungsi di tempat lain dengan budaya lain, kondisi dan masyarakat yang lain gitu ya. Nah, ini salah satu keistimewaan Al-Quran. Jadi diturunkan oleh Allah secara global, objektif gitu ya, yang tentunya tadi kalau dilihat dari hermeneutika tergantung kepada orang yang membacanya, dia mau memahami apa. Nah, ketika dia memahami tentu dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dan pengetahuannya. Ya, maka kalau dari sisi tadi pendekatan hermeneutik, makna yang didapat dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah secara objektif itu bisa memiliki makna yang bersifat relatif, tergantung kepada orang yang membaca dan memahaminya. Bisa jadi misalnya satu orang mengatakan, oh nggak tepat, ini cocokologi, tetapi bisa jadi orang lain atau intelektual lain atau para sarjana yang lain mengatakan, ini sangat tepat, ini saya menemukan bukti-buktinya, ini dalil-dalilnya. Gitu ya, ini fakta-faktanya, sumber data yang mendukung bahwa Al-Quran itu memiliki kesesuaian dengan teori yang ada misalnya, gitu ya. Gitu ya, pada saat nanti misalnya ketemu dengan orang-orang yang kembali mencoba untuk mendiskreditkan dan mengurangi nilai-nilai sakralitas, kesucian dan apalagi ya originalitas Al-Quran gitu ya. Bisa dipahami? Terima kasih tadi Mahdia ya. Ada lagi yang lain? Emang dipanggil di satu-satu ya. Silakan. Masih ada yang mau bertanya atau komentar atau berargumen, silakan. Izin Pak, mau tanya Pak. Boleh, silakan. Kan ini kan misalnya tadi terkait Al-Quran dan sains. Bagi Iya. orang yang yang tidak menyampingkan Al-Quran itu, maksudnya tidak percaya penuh dengan Al-Quran. Nah ini gimana gitu? Kalau kita jawabnya kan Quran itu tetap pasti. Nah itu kan otomatis gimana cara membantahnya gitu Pak? Yang jelas ketika menghadapi orang-orang seperti itu, kita lihat dulu ya latar belakang pengetahuannya, pendidikannya. Ini sangat mempengaruhi pemikiran soalnya. Kalau memang dia orang awam dan kelihatan betul ingin antusiasme belajarnya, memang ingin belajar gitu ya. Tentu kita berikan penjelasan ya seperti apa yang sudah kita dapatkan ya. Kemudian kalau ternyata memang mereka hendak menguji saja ya, menguji saja atau kepingin misalnya ya tadi dengan tujuan untuk menjatuhkan Al-Qur'an gitu ya. Maka kita juga harus berpikir ulang. Ketika kita berdebat dengan orang ini rasanya menurut saya tidak manfaat gitu ya, karena akhirnya nanti muncul perdebatan kusir. Apa yang kita katakan dia tidak akan terima gitu ya, tidak akan terima. Nah, ada lagi orang yang pinter dan memang kepingin belajar, maksudnya dia pinter dalam arti umum gitu ya, kemudian dia memang pengen belajar, bertanya tentang hal itu, ingin belajar, mengetahui sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah itu ungkapkan ya dengan penjelasan-penjelasan yang logis
ya penjelasan-penjelasan yang logis. Ya, bukti-bukti sekarang kan banyak. Kita juga sudah ada yang namanya tafsir ilmi, ada ya. Terkait misalnya galaksi Bima Sakti juga sudah terbahas. Terkait dengan pemaknaan langit tujuh tujuh lapis langit itu seperti apa, 7 lapis bumi itu seperti apa gitu ya. Nah itu juga sudah ada. Ya setidaknya meskipun kebenarannya belum juga diyakini 100% atau tidak bersifat mutlak, tapi setidaknya ada kedekatan atau kehampiran makna kepada dari mana yang sebenarnya gitu ya. Jadi tadi patokannya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan itu secara logis, ya, secara logis, ya, terutama bagi kalangan-kalangan awam. Kalau memang orang yang berniat untuk menjatuhkan dan ingin menampilkan keunggulan apa yang dia punya, misalnya dia seorang non-Muslim ingin menjatuhkan kita, ya, menurut saya diskusi itu menjadi tidak manfaat, yang ada hanya debat kusir, tinggalkan saja, itu lebih tepat gitu ya. Tapi kalau Anda sudah sanggup ya dan bisa ya kalau dalam itu bersilat ya, ketika dipukul ke sini Anda bisa beralih ke sini ya, bahkan Anda bisa membalas ya, itu silakan saja. Makanya salah satu kuncinya adalah bahwa kita harus banyak-banyak belajar, membaca ya dari berbagai sumber agar pengetahuan kita menjadi lebih luas, sehingga ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu insya Allah bisa. Ya mungkin pernah saya jelaskan perdebatan antara seorang kiai dari Jawa Timur dengan seorang pendeta. Akhirnya pendeta itu takluk ya, alhamdulillah. Nah itu siapa sangka seorang kiai yang kehidupan hari-hari jadi pesantren, dia bisa menjelaskan dengan penjelasan yang sifatnya ilmiah, ya, sains. Misalnya pertanyaan dari orang itu, ya, pendeta itu bertanya tentang mengapa banyak ayat-ayat Al-Quran itu bertolak belakang satu sama lain. Nah, yang dia jadikan contoh pertanyaannya itu adalah misalnya ayat tentang penciptaan manusia. Ada yang mengatakan mintin, tanah. Terus ada yang mengatakan min sulalati mintin. Terus ada yang mengatakan mimani yumna dan seterusnya. Ya. Nah, itu kan berbeda. Yang mana nih yang benar? Ya. Nah, itu oleh kiai tersebut dijelaskan masing-masing. Misalnya tin itu apa? Tin itu tanah yang liat, ya, yang bisa dibentuk. Ya. Nah, tanah yang liat bisa dibentuk itu mengandung apa? Mengandung magnesium. Magnesium itu apa? Zat besi. Coba bayangkan teliti secara ilmiah di dalam tubuh manusia ada nggak zat magnesium, zat besi, baru tuh dia tunduk. Oh iya. Jadi jangan diartikan itu secara parsial gitu. Itu menjadi satu kesatuan makna, memiliki keterkaitan satu sama lain, bukan bertolak belakang. Kenapa? Karena sumber penciptaan alam semesta itu kan dari 4 hal. Yang pertama tanah, air, api, dan angin atau udara, gitu kan. Nah, keempat ini kan memiliki istilah masing-masing, gitu ya. Tanah tadi mengandung magnesium dan seterusnya macam-macam. Kemudian air, apa itu? Hidrogen. Manusia tanpa air nggak bisa, ya. Nah, kemudian apa lagi? Api, gitu ya. Di dalam tubuh manusia ada kan yang menjadi unsur api, gitu ya. Misalnya ada emosinya, ada ininya, ada itunya, gitu ya. Kemudian angin, ya, dan seterusnya. Itu menjadi sebuah unsur yang akhirnya dipadukan menjadi satu kesatuan. Nah, itu penciptaan manusia seperti itu. Jadi tunduk tuh, ya, Pak Kiai yang katakanlah hari-harinya berkutat di pesantren, ya, tidak gaul dengan para peneliti bisa dan mampu mendudukan pendeta itu. Nah, itu seperti itu ya contohnya.
Mungkin kita banyak membaca informasi-informasi yang berkembang ya terkait dengan ilmu pengetahuan sains modern gitu ya. Saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kali ya. Bagaimana? Kita cukupkan sampai di sini. Kayaknya hanya Mbak Umi itu yang ngangguk-ngangguk. Iya, 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 gitu ya. Mbak Umi yang ngangguk-ngangguk. Ustaz Muhammad Fadli Ismail, ya, ini kayaknya tenang aja dia nih, diam aja. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Silakan moderator ditutup diskusinya. Baik Bapak, saya gantikan moderator Kak Abel Ya, tadi. silakan. Alhamdulillah hari ini banyak sekali kita mendapatkan ilmu dari Bapak dan teman-teman sekalian. Mungkin sekian dari kami pemakalah. Maaf apabila terdapat banyak salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. Terima kasih Terima kasih banyak, kepada Bapak. pemakalah hari ini. Ya, hari ini kita akhiri saja pertemuan keberapa ini? Ke-8 atau ke-9 ya. Dan insya Allah kita jumpa minggu depan. Kita UTS ya. UTS nanti open book saja. Ya, open book semuanya. Nanti ditulis di dokumen Word ya. Ditulis dengan rapi. Kriteria penilaiannya? Satu, kesesuaian pertanyaan dan jawaban. Ya, jadi jangan pertanyaannya apa, jawabannya apa, ya itu kesesuaiannya. Terus validitas data atau kebenaran, nilai kebenaran jawaban itu seperti apa, sesuai nggak dengan sumber buku dan referensi. Kemudian yang ketiga, kerapihan juga penting. Ada juga teman-teman yang nulis sudah di Word padahal sudah tinggal tata dengan baik, masih ada yang rata pinggir, ya enggak rata kiri kanannya, hanya rata kanan saja, kiri saja. Nah sekarang dirapikan dengan baik gitu ya. Ini untuk melatih kita semua dalam penulisan karya ilmiah nanti, tesis ya. Terus gunakan bahasa yang bagus, juga huruf besar huruf kecilnya, tanda titik komanya. Terus juga jika ingin nilai yang bagus, tentu ada rujukannya. Misalnya kita menjawab dalam satu paragraf ini begini. Nah, kalau bisa ada rujukannya. Jadi bukan semata-mata dari pikiran kita sendiri, tapi kita membaca dari pandangan dan pendapat para ulama lainnya atau para sarjana lainnya. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan UTS? Kalau tidak ada, ini hadir berapa nih? Berapa orang? Pak, maaf mau tanya. Mm-mm. Berarti untuk jawabannya itu yang pertama berlandaskan pendapat kita sendiri, lalu sama rujukan dari buku atau jurnal gitu ya, Pak? Ya, ada rujukannya ya. Buku Ya, atau baik. jurnal boleh, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesilapan dan kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Ya, Saya pamit langsung ya. Banyak Bapak. Ya, sama-sama. Nung maging mulai kong kuliah sa bisan dari kong jug on.